Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Absan dengan NIM A1D1120066 dari ruang 002 semester 4. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita fiksi yang saya buat di minggu kemarin. Judul cerita fiksi ini yaitu Nelayan Remaja Ingin Bahagia. Di sebuah desa di Kerinci, hiduplah sebuah keluarga utuh yang tinggal di tengah danau. Danau ini bernama Danau Kerinci. Keluarga ini terdiri dari bapak, ibu, kakak laki-laki, dan adik perempuan. Pekerjaan keluarga ini yaitu sebagai nelayan yang setiap hari pergi menangkap ikan dengan cara memancing, memasang perangkap, dan juga menjala. Ikan yang diperoleh pun tidak menentu, terkadang keluarga ini mendapatkan ikan yang banyak, dan juga tidak mendapatkan ikan sama sekali pada hari tersebut. Mereka juga harus melawan cuaca yang kadang tidak menentu, yang sangat memungkinkan membawa malapetaka bagi mereka. Pada hari yang mendung, bapak dan kakak laki-laki pergi memancing menggunakan perahu kesayangan bapak. Mereka membawa bekal makanan yang banyak untuk dibawa untuk pergi memancing. Mereka pergi jam 4 subuh dan akan pulang pada jam 4 sore. Mereka melakukan ini bahwa mereka percaya ikan akan banyak pada waktu subuh dan akan kembali istirahat menjelang malam. Kali ini, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Ini merupakan tangkapan yang paling memuaskan bagi keluarga kecil ini. Sesampainya di rumah, bapak membahas akan dibawa kemana ikan sebanyak ini. Kita akan menjualnya di pasar, kata si bapak. Bapak melihat kakak laki-laki. Bapak berpikir bahwa si kakak sudah cukup dewasa untuk pergi sendirian jauh dari rumah, dan si kakak setuju untuk pergi menjual ke pasar besok hari. Pasar biasanya ramai pada hari Minggu dan si kakak pergi ke pasar pada hari Kamis. Jadi si kakak harus menginap di pasar selama beberapa hari. Ini dilakukan dikarenakan ikan yang ditangkap kebanyakan dan mungkin akan membusuk jika dibiarkan terlalu lama. Sehingga si bapak meminta untuk menjualnya beberapa dan dimakan untuk beberapa hari di rumah. Si kakak merasa sangat bahagia karena telah dipercayai oleh si bapak yang sangat dia bangga-banggakan. Sesampainya di pasar, si kakak bingung harus kemana. Si kakak keliling sambil menjual ikan yang dibawanya. Kakak bertemu seorang kakek-kakek yang juga sedang berjualan. Bapak memberikan saran kepada si kakek kalau dia harus menunggu pelanggan di sini, dikarenakan di sini tempat para pembeli mencari ikan. Si kakak sangat bahagia bahwa dia memiliki kenalan yang sangat baik, yang bahkan dia tidak menyangka sama sekali. Si kakak tidur di rumah si kakek selama berjauhan dari rumah. Kakak sudah menganggap si kakek adalah keluarganya sendiri, karena kakak merasa bahwa kakek sangat menyayanginya. Setiap hari kakak memasak untuk si kakek dikarenakan kakek hidup sebatang kara. Anak si kakek pergi dan tak pernah kembali selama bertahun-tahun, tapi si kakek sudah ikhlas bahwa semua akan indah pada waktunya. Beberapa hari setelah berjualan di pasar, dagangan si kakek belum terjual semuanya. Si kakak sangat kebingungan jika ikan ini tidak dibeli. Maka ikan ini akan segera busuk dan tidak akan dibeli oleh para pembeli. Pada akhirnya, si kakak berpikiran untuk memasak semua ikan dan menjualnya lagi. Makanan yang dibuat yaitu gulai ikan yang menjadi makanan favorit si kakak yang hampir setiap hari dimasak oleh ibunya. Si kakek sangat setuju bahwa si kakak memiliki sikap yang sangat optimis dalam mencari nafkah, sehingga si kakek akan membantu apapun yang dilakukan oleh si kakak, termasuk membuat makanan dari hasil ikan yang ditangkap oleh si kakak. Kakek memberikan semua kebutuhan yang dibutuhkan si kakak dalam membuat gulai ikan tersebut. Si kakak mulai menjual ikan di sekitaran pasar dengan menjual kepada ibu-ibu yang sedang berbelanja. Para pembeli sangat menyukai gulai ikan yang dibuat oleh si kakak, bahkan mereka bertanya resep apa yang dipakai oleh si kakak untuk membuat gulai tersebut. Dan si kakak hanya bisa tertawa dan berkata bahwa ini makanan biasa yang biasa dibuat oleh ibunya dengan penuh cinta. Mungkin ini adalah alasan mengapa gulai ikannya sangat enak. Tak terasa gulai ikan yang dibuat oleh si kakak disukai semua orang yang ada di pasar. Kakek memberi syarat untuk membuat sebuah kedai makanan dan si kakak menyetujui apa yang disarankan oleh si kakek. Tak terasa kedai makanan laris manis sehingga si kakak mulai sombong dengan apa yang telah dia miliki. Si kakak mulai menghamburkan semua uang yang diperoleh. Dalam penjualannya, si kakak hidup mewah dengan segala apa yang dia miliki. Pada suatu ketika, si kakak teringat dengan keluarganya yang ada di danau.
Si kakak telah meninggalkan keluarganya selama bertahun-tahun tanpa memikirkan bagaimana keadaan keluarganya. Si kakak menyadari bahwa apa yang telah dia capai selama ini sia-sia dikarenakan semuanya adalah kebahagiaan sementara dan semuanya bisa hilang sewaktu waktu. Tetapi si kakak tidak mau meninggalkan apa yang telah dia capai dengan susah payah. Pada suatu hari, kedai makanan yang dikelola oleh si kakak mengalami kerugian yang sangat banyak, dikarenakan makanan yang dia buat mulai tersaingi oleh beberapa makanan yang mulai banyak dijual di pasar, sehingga dagangan yang dijual si kakak mulai sepi pembeli. Lama-kelamaan, si kakak mulai merasakan kesusahan yang telah lama dilupakan akibat kekayaan yang tiba-tiba datang di kehidupannya. Dan kedai makanan itu pun tutup dikarenakan bangkrut. Si kakak sangat menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia meninggalkan keluarga kecilnya, menghancurkan kepercayaan keluarganya, bersikap sangat boros dengan apa yang telah dia miliki. Si kakak merasa bahwa kebahagiaan sejati itu adalah kekayaan tanpa si kakak sadari semua itu adalah sementara, dan dia merasakannya itu sekarang. Dia kehilangan semuanya dalam sekejap dan dia dilupakan oleh semua orang. Si kakak akhirnya memberanikan diri untuk kembali kepada keluarganya yang di danau dengan rasa bersalah, dan si kakak merasa harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan kepada keluarganya. Si kakak pun menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan untuk kembali ke Danau Kerinci sendirian. Akhirnya, besok pagi si kakak pergi berlayar sendirian menggunakan perahu kecil yang disiapkan si bapak untuk perjalanan anaknya ke pasar dahulu. Perjalanan si kakak tidaklah mulus dikarenakan cuaca yang sangat buruk dalam perjalanan. Si kakak tersadar bahwa semua ini adalah cobaan yang telah diberikan Tuhan kepada dirinya atas sifat kesombongan yang telah dilakukan dan meninggalkan keluarga yang mencintai dan mempercayainya. Dan pada akhirnya si kakak sampai di rumah yang sangat dia kenali, yaitu keluarga kecilnya dahulu. Rumah yang sederhana dengan beberapa pancingan yang masih terpasang dengan rapi yang diharapkan mendapatkan ikan untuk keluarga kecilnya dulu. Si kakak memberanikan diri untuk masuk ke rumah dengan wajah yang murung. Si kakak menangis setelah melihat bapak, ibu, dan adiknya tersenyum. Tersenyum bahagia melihat kedatangan si kakak. Selama ini mereka berpikir bahwa si kakak mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke pasar. Si kakak lalu kemudian memeluk bapak dan ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Si kakak merasa bahwa kebahagiaan sejati itu adalah keluarga. Apapun dia dapatkan selama ini bisa hilang dan meninggalkannya, tapi tidak dengan keluarga. Demikianlah cerita fiksi dari judul, yaitu Nelayan Remaja Ingin Bahagia. Pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita fiksi ini yaitu kebahagiaan itu bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa besar kita mensyukuri apa yang kita punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.